Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan KKN Desa Lancang Kuning dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengaduan Masyarakat Kantor Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara berbasis website. Untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh Emiliza. Kepada Emiliza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan latar belakang. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh kelompok kami di desa setempat, didapati persoalan yang perlu dinilai bagi perangkat desa Lancang Kuning untuk mendapatkan bantuan dalam mewujudkan solusi dari permasalahan yang ada pada desa, yaitu mengenai sistem layanan masyarakat yang masih berjalan secara konvensional, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan lainnya yang tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata. Sistem informasi layanan masyarakat yang terpadu dapat diakses secara fleksibel terkait tempat dan waktu. Hal tersebut dinilai dapat mengefisiensi dari segi waktu dan biaya untuk masyarakat dan tentunya perangkat desa setempat yang memiliki andil dalam melayani keperluan masyarakat. Pada era digital saat ini, smartphone bukan lagi menjadi suatu yang awam di masyarakat. Ditambah lagi pada wilayah desa setempat sudah terjamah oleh akses internet, yang artinya Desa Lancang Kuning berpeluang baik apabila segala pengurusan dan pelayanan dialihkan secara digital. Pada saat ini banyak aspirasi masyarakat yang kurang tersampaikan karena tidak ada wadah untuk mendukung aspirasi tersebut, sehingga keluhan masyarakat tidak tersampaikan. Oleh karena itu, badan instansi pemerintahan banyak menggunakan sistem yang sudah berkomputerisasi, misalnya menggunakan fasilitas website yang lebih efektif dan efisien dalam sistem pelayanan masyarakat pengaduan agar aspirasi dan keluhan masyarakat dapat tersampaikan dan diwujudkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami membuat di Desa Lancang Kuning, Bintan Utara, ingin mewujudkan pemanfaat internet dalam aspek pemerintah seperti menggunakan website pengaduan masyarakat untuk lebih mempermudah masyarakat dalam pekerjaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Tujuan dari Kekurta yang kami lakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat adaptasi masyarakat setempat terhadap penggunaan smartphone. Yang kedua, mengetahui sejauh manakah pengetahuan masyarakat dalam mengakses website. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membuat sistem informasi layanan pengaduan sesuai dengan standar layanan pengaduan masyarakat di Desa Lancang Kuning. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Desa Lancang Kuning. Desa Lancang Kuning adalah desa yang terbentuk pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya hanyalah sebuah dusun atau kampung yang bernama Kampung Jago. Kampung Jago sendiri menurut cerita orang-orang tua bahwa di zaman dahulu ada sebuah pendekar handal yang bermukim di pinggiran muara Sungai Kangka. Sehingga pada suatu hari ketika diketahui bahwa kelemahan pendekar tersebut hanya bisa dibunuh dengan 7 warna benang. Untuk wilayah Desa Lancang Kuning diambil dari sebagian kecil wilayah Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kelurahan Tanjung Uban Utara, dan Desa Busung. Dari kesimpulan di atas, terlihat jelas bahwa nama Desa Lancang Kuning tidaklah mempunyai makna historis yang mendalam untuk masyarakat Desa Lancang Kuning sendiri. Namun, nama itu muncul dengan sendirinya yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, masyarakat Desa Lancang Kuning mensyukuri kekeliruan yang terbukti menjadi rahmat untuk masyarakat Desa Lancang Kuning itu sendiri. Struktur organisasi pemerintahan Desa Lancang Kuning dapat dilihat pada slide di bawah. Lalu untuk manajemen kantor Desa Lancang Kuning, visinya adalah menwujudkan Lancang Kuning yang bersih, sehat, berilmu, pengetahuan, maju, dan sejahtera. Lalu misinya adalah meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional, meningkatkan infrastruktur, sarana, dan prasarana publik, meningkatkan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan peternakan dan home industri, memberdayakan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, menciptakan lapangan pekerjaan baru di pedesaan. Untuk metode pelaksanaan kegiatan membangun desa dilakukan dari 8 Maret 2022 hingga 10 Juli 2022, didahului dengan tahap
persiapan pada bulan Maret 2022, tahap perencanaan pada bulan April, kemudian tahap pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada Rehan. Kepada Rehan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Di mana di sini mencakup ada 4 metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu observasi, lalu yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada solusi, dan yang terakhir ada implementasi. Berikut adalah untuk hasil kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan pertemuan dan wawancara dengan staf desa untuk membahas spesifikasi kebutuhan sistem informasi layanan pengaduan desa Lancang Kuning. Untuk hasil kegiatan yang kedua yaitu ada membuat sistem informasi layanan pengaduan desa Lancang Kuning. Lalu yang berikutnya ada kegiatan posyandu remaja, di mana membantu melakukan pendataan tiap remaja Kampung Jago yang hadir untuk melakukan cek kesehatan yang meliputi cek tinggi badan, berat badan, dan bagi remaja perempuan terdapat pemeriksaan tambahan, yaitu mengenai periode dan pola menstruasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganda. Pada Ganda, saya persilakan. Setelah itu ada kegiatan menghadiri musyawarah masyarakat desa. Kegiatan ini merupakan kegiatan menukar ide yang bertujuan untuk mendapatkan gagasan yang diterima bersama atau mufakat. Setelah itu, gotong royong membersihkan wilayah Masjid Al-Hidayah. Kegiatan gotong royong ini merupakan kegiatan membersihkan lingkungan yang dilakukan bersama-sama. Pada kegiatan gotong royong membersihkan wilayah Masjid Al-Hidayah. Kegiatan yang dilakukan adalah seperti membersihkan halaman sekitar Masjid Al-Hidayah, memasang lampu pada daerah teras dan dalam masjid. Setelah itu, kami melakukan sebuah kegiatan bernama Lancang Kuning Cup. Lancang Kuning Cup merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mengembangkan potensi bakat generasi muda yang semangat, aktif, dan kreatif. Setelah itu, implementasi sistem. Ini adalah implementasi sistem dari kami. Ini merupakan halaman utama yang berisikan tentang informasi desa Lancang Kuning dan juga berisi nafdar fitur apa saja yang terdapat pada website tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk implementasi sistem selanjutnya akan dijelaskan kepada Anissa. Pada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi sistem. Yang pertama yaitu tampilan halaman laporan pengaduan, di mana agar masyarakat dapat membuat laporan mengenai keluhan dalam pelayanan maupun infrastruktur yang ada pada desa Lancang. Selanjutnya yaitu halaman lihat pengaduan. Pada halaman lihat pengaduan ini, masyarakat dapat mengetahui apakah laporan yang diajukan sedang diproses atau telah ditindaklanjuti. Selanjutnya ada halaman admin, di mana halaman admin ini berisikan tentang informasi laporan pengaduan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan ini, sistem informasi layanan pengaduan ini berhasil dibuat dengan menggunakan framework coordinator yang mana berbasis bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Website layanan pengaduan untuk desa Lancang Kuning ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan utama dibangunnya website ini, yaitu untuk memudahkan masyarakat desa Lancang Kuning untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan secara mudah dan praktis. Begitu juga memudahkan petugas desa Lancang Kuning dalam melakukan pelayanan pengaduan dari masyarakat. Untuk saran dari kegiatan ini, pembuatan sistem informasi layanan pengaduan desa Lancang Kuning ini tentunya belum sepenuhnya lengkap dan sempurna. Terdapat beberapa fitur yang kiranya perlu dibenahi atau ditambahkan lagi di kemudian hari, sesuai dengan kebutuhan pada masa yang akan datang. Maka saran yang diberikan yaitu agar website layanan pengaduan desa Lancang Kuning ini dapat diimplementasikan secara nyata untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah cukup dan hal apa yang perlu ditingkatkan maupun ditambahkan lagi pada pengembangan selanjutnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai proyek membangun desa. Salah dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.